Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dioni Faturrahman dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PKI. Kronologi cerita singkat peristiwa dari G30S PKI. Peristiwa G30S PKI bermula pada tanggal 1 Oktober. Dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta daerah selatan. Dari 7 jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sementara itu, ketiga target lainnya yaitu Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas Kedubes Irak. Meskipun begitu, Pierre Tendian beserta anak gadisnya, Ade Irman S. Nasution, pun tewas setelah ditangkap dan ditembak pada 6 Oktober oleh Regu Sergap. Korban tewas semakin bertambah di saat Regu penculik menembak serta membunuh seorang polisi penjaga rumah tetangga Nasution. Albert Naiborhu menjadi korban terakhir dalam kejadian ini. Tak sedikit mayat jenderal yang dibunuh lalu dibuang di lubang buaya. Sekitar 2.000 pasukan TNI diterjunkan untuk menduduki sebuah tempat yang dikenal dengan nama Lapangan Merdeka Monas. Walaupun mereka belum berhasil mengamankan bagian timur dari area ini, sebab saat itu merupakan daerah dari markas Kostrad pimpinan Soeharto. Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, Komandan Sakra Birawa, bahwa G30S PKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dari posisinya. Tinta kegagalan nyaris saja tertulis dalam sejarah peristiwa G30S PKI. Hampir saja Pak Harto dilewatkan begitu saja karena mereka masih menduga bahwa beliau bukanlah seorang tokoh politik. Selang beberapa saat, salah seorang tetangga memberitahu pada Soeharto tentang terjadinya aksi penembakan pada jam 5:30 pagi beserta hilangnya sejumlah jenderal yang diduga sedang diculik. Mendengar berita tersebut, Soeharto pun segera bergerak ke markas Kostrad dan menghubungi anggota Angkatan Laut dan polisi. Soeharto berhasil membujuk 2 batalion pasukan kudeta untuk segera menyerahkan diri, dimulai dari pasukan Brawijaya yang masuk ke dalam area markas Kostrad, kemudian disusul dengan pasukan Diponegoro yang kabur menuju Halim Perdana Kusuma. Karena prosesnya yang berjalan kurang matang, akhirnya kudeta yang dilancarkan oleh PKI tersebut berhasil digagalkan oleh Soeharto. Sehingga kondisi ini menyebabkan para tentara yang berada di lapangan merdeka mengalami kehausan akan impresi dan dalam melindungi presiden yang sedang berada di dalam istana. Masa berakhirnya peristiwa G30S PKI. Kronologis penumpasan PKI. Tanggal 1 Oktober 1965, operasi penumpasan G30S PKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 sore hari. Gedung RRI Pusat dan kantor Pusat Telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh Satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, pasukan para Kujang atau 328 Silawangi, dan dibantu pasukan kavaleri setelah diketahui bahwa basis G30S PKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma. Sasaran diarahkan ke sana. Tanggal 2 Oktober 1965. Pada tanggal 2 Oktober, Halim Perdana Kusuma diserang oleh Satuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo atas perintah Maijen Soeharto. Pada pukul 12 siang seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai TNI AD. Tanggal 3 Oktober 1965. Pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I. C. Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya.
Yang keempat, tanggal 4 Oktober 1965. Pada tanggal 4 Oktober, penggalian sumur lubang buaya dilanjutkan dengan kembali karena ditunda pada tanggal 13 Oktober pukul 17.00 WIB hingga keesokan hari, yang diteruskan oleh pasukan para amfibi KKO AL dengan disaksikan pimpinan sementara TNI AD Maijen Soeharto. Jenazah para perwira tersebut terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Hal inilah yang menjadikan saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat. 5. Tanggal 5 Oktober 1965. Pada tanggal 5 Oktober, jenazah para perwira TNI AD tersebut dimakamkan pada Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. 6. Pada tanggal 6 Oktober dengan surat keputusan pemerintah yang diambil pada sidang kabinet Dwikora, para peristiwa perwira TNI AD tersebut ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Gerakan G30 SPKI atau Gerakan 30 September adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana 6 pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Nama-nama 7 tokoh pahlawan revolusi korban kekejaman G30 SPKI 1965. Yang pertama, Panglima Angkatan Darat Legend TNI Ahmad Yani. Yang kedua, Maijen TNI R. Suprapto. Yang ketiga, Maijen TNI MT Haryono. Yang keempat, Maijen TNI Siswondo Parman. Yang kelima, Brigjen TNI DI Panjaitan. Yang keenam, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo. Yang ketujuh, Letnan Pierre Tendean. Sekian dari saya, Diony Faturrahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.